Halo para musisi, para seniman dan seniwati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di channel ini. Dalam video kali ini kita akan membicarakan atau membahas jaranan ebek Banyumasan. Jaranan ebek Banyumasan. Namun sebelumnya tentu saja silahkan Anda untuk subscribe, tekan jempol, dan silahkan Anda berkomentar bila mana ada sesuatu yang ingin Anda sampaikan. Baik, langsung saja kita bahas tentang jaranan ebek ini. Jaranan ebek itu populer tidak hanya di daerah Banyumas, tapi nama yang populer adalah jaranan ebek Banyumasan. Jaranan ini populer sekali di daerah Jawa Tengah, terutama daerah Banyumas, daerah Kebumen, Purwokerto, Purbalingga dan sekitarnya. Adapun yang namanya jaranan ebek Banyumasan ini pun tidak jauh beda dengan jaranan Jawa Timuran. Nah, perbedaannya adalah sebagai berikut. Pertama kali kita berbicara Jawa Timuran dulu ya. Kalau jaranan Jawa Timuran, laras gamelannya atau iringannya itu cenderung laras pelok. Tapi kalau jaranan ebek Banyumasan, iringan gamelannya biasanya memakai laras selindro. Bisa selindro manyuro atau selindro nyongo patet laras luru. Kalau jaranan Jawa Timuran, serampaknya itu jatuh pada laras 6 dan laras loro pelok. Tapi kalau jaranan ebek Banyumasan, serampaknya itu menyerupai serampak ketoprak dan serampak wayang. Yang selanjutnya, bila mana jaranan Jawa Timuran itu memakai selompret, tentu saja selompret tersebut larasnya sama persis dengan laras demung atau saron pelok. Tapi kalau jaranan ebek Banyumasan tidak memakai selompret. Ya, ini kalau menurut saya pribadi loh ya. Tapi ya nggak tahu. Andai kata jaranan ebek itu ditambahkan selompret, walaupun laras selompret tersebut adalah pelok dan iringan serampak jaranan ebek ini selindro, kalau menurut saya ya tetap sinkron bagus. Tapi ya nggak tahu. Mungkin pendengar-pendengar yang ada di sana sudah terbiasa pada hari sebelumnya mendengarkan laras selindro seperti itu dan tidak memakai selompret. Jangan-jangan nanti kalau ditambahkan selompret malah peminatnya pada kabur atau tidak cocok karena tidak terbiasa mendengarkan suara selompret. Terus selanjutnya sampai mana tadi ya? Kalau jaranan ebek Banyumasan, para penari kudo kepangnya atau penari jaranannya mencerminkan sosok para prajurit perwira, bukan tamtama. Jadi gerakannya itu agak halus dan kelihatan rapi tertata. Tapi kalau jaranan Jawa Timuran, tarian kuda kepangnya itu mencerminkan para prajurit tamtama, bukan perwira. Jadi gerakannya itu keras, cepat, sangar, dan seperti orang mau ancang-ancang mau nubruk gitu. Memang karakter sebelumnya atau hari-hari biasa, orang Jawa Timur itu memang sedikit keras dan kasar bila mana dibandingkan Jawa Tengah. Saya pun pernah dikatain orang Solo waktu itu. Iki wong endi to omongane kok kaya ngono mature gitu. Saya bilang Ponorogo. Oh, pantesan wong Jawa Timur gitu. Oke, sekarang kita kembali lagi ke jaranan ebek. Kalau jaranan ebek Banyumasan tidak memakai bopo atau tidak memakai pecut dan cemeti. Jadi dengan sendirinya para penari atau para pemain jaranan ebek tersebut ya sudah biasalah, ini layaknya harus begini, ini pantasnya begini, dan gerakan saya begini. Jadi walaupun tidak memakai cemeti atau memakai pecut, sudah teratur dan rapi. Nah, itu tadi perbedaan antara jaranan ebek Banyumasan dan jaranan Jawa Timuran. Perlu Anda ketahui ya para konco-konco yang ada di Jawa Tengah, sebenarnya di Jawa Timur itu pun namanya jaranan itu mas, ragamnya itu banyak dan berbeda-beda. Tapi mungkin bila mana kita mengamati sepintas, sepertinya sama.
karena sama-sama ada suara selompretnya. Yang namanya jaranan di Jawa Timur itu ada jaranan sente rewe, sente dan rawe. Ada pula yang disebut dengan jaranan gentik. Ada lagi jaranan pegon. Nah, perbedaan ketiga jaranan itu sendiri, bila mana bukan para pemainnya atau orang tersebut tidak terbiasa ikut jaranan Jawa Timuran, ya mungkin kalau orang luar daerah Jawa Timur susah membedakan. Rasanya kok yo podo ae atau sama. Terus sekarang kesamaan antara jaranan ebek dan jaranan Jawa Timuran. Adapun kesamaan antara jaranan ebek dan jaranan Jawa Timuran, di saat mau mulai sama-sama ada pambuko atau pembukaan. Pambuko tersebut bisa berupa kata-kata semacam pidato dan bisa pula berupa lagu-lagu. Lalu kesamaan yang selanjutnya adalah antara jaranan ebek dan Jawa Timuran itu sama-sama memakai atau menyediakan berbagai macam sesaji. Tentu saja bila mana sebuah hiburan ada sesaji yang diperlihatkan, maka hiburan tersebut karakternya adalah cenderung bernuansakan horor dan mistis. Jadi kesamaannya itu sama-sama ada adegan ndadi. Terus kesamaan yang selanjutnya adalah sama-sama memakai sinden. Kalau jaranan ebek itu sindennya di saat serampak mulai tetap semangat. Sindennya pun ikut senggak, hae, hoa, hoa. Tapi untuk jaranan Jawa Timuran di saat serampak mulai, biasanya yang saya ketahui, bahkan saya pun sering melihat, sindennya itu jarang yang ikut senggak, hae, huya, huya. Dan sinden tersebut biasanya membenahi bengisan. Bisa jadi nila-nilu dengan HP Android. Loh, tenan mas, memang yang sering saya jumpai seperti itu. Tapi yora kabeh, mungkin kalau sekarang sudah tidak ada lagi sinden seperti itu. Terus pesinden jaranan ebek Banyumasan itu di saat main pastilah dia paes atau rias, atau dandanannya khas sekali dengan waranggono Jawi. Tapi kalau pesinden jaranan Jawa Timuran belum tentu. Terkadang di kala pentas juga memakai celana jin. Terkadang ya memakai baju seperti orang mau ngelawat itu. Mungkin kalau harus memakai pakaian kebaya atau sanggul dan lain sebagainya untuk sinden jaranan Jawa Timur pasti ada tambahan dana. Nggak tahu sekarang, mungkin sekarang tidak begitu. Jadi kedua jaranan tersebut, yakni jaranan ebek Banyumasan dan jaranan Jawa Timuran, sama-sama memakai sinden dan memakai wiroswara. Nah, di Jawa Timur itu sebenarnya banyak jaranan-jaranan yang serupa atau seirama dengan jaranan ebek Banyumasan. Biasanya bila mana jaranan tersebut para pemain panjaknya itu latar belakangnya adalah panjak ketoprak atau panjak wayang, tentu saja jaranan tersebut memakai laras selindro, karena ketoprak dan wayang itu identik sekali dengan laras selindro. Dan soal slompret mungkin ya tidak terlalu dipentingkan, tapi bila mana para pemainnya itu memang asli murni khas pemain jaranan, laras yang dilantunkan itu memakai laras pelok, slompretnya pun pelok, lagu-lagunya pun pelok. Dan bila mana memakai laras selindro, kalau ada orang request tembang-tembang lagu selindro. Kedua jaranan antara jaranan ebek dan jaranan Jawa Timuran sama-sama melakukan adegan dadi pasti. Jaranan kalau ndak ndadi koyo dini jangan tanpa garam, atau bagaikan orang ngising tidak cewok. Mengenai alur cerita antara jaranan ebek dan Jawa Timuran itu ya hampir sama. Tak lain menceritakan para prajurit pada zaman kerajaan. Jadi namanya pun jaranan. Itu kan gambaran perjalanan atau petualangan para prajurit kerajaan. Kalau jaranan ebek itu mencerminkan para prajurit seperti Mataram, para prajurit pokoknya Jawa Tengah lah gitu ya.
Tapi kalau jaranan Jawa Timuran itu ada dua versi pendapat. Pada garis besarnya mencerminkan pasukan para prajurit di zaman kerajaan. Semoga video yang Anda lihat pada kali ini menambahkan referensi dan wawasan. Bila mana ada kurang lebihnya dan kebablasan dalam menyampaikan sesuatu, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.